Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo Wicapo Kreatif. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melihat perbedaan dari mesin laser atau mesin engraving dari mesin yang dia berbasis CO2 dan juga dioda. Nah, kali ini kita sudah ada di depan mesin laser cutting dan engraving CO2. Ini yang CO2 dan yang ini kecil ini teman-teman. Nah, yang kita bawa ini adalah mesin engraving saja yang dioda. Nah, untuk yang kecil ini sebenarnya sudah pernah saya bikin di video kami sebelumnya sekitar 2 tahun yang lalu pembahasan mesin ini, karena waktu itu kita penggunanya ini. Terus kali ini kita akan bahas detail tentang perbedaannya. Apa sih perbedaan dari CO2 laser cutting CO2 dan dioda ini? Nah, kalau yang dioda ini sebenarnya nggak bisa untuk cutting ya teman-teman. Ini dia, kita bahas dari yang dioda dulu. Yang dioda ini seperti ini. Dia menggunakan dioda. Dia tidak menggunakan gas ya teman-teman, sama sekali tidak menggunakan gas. Dia lebih kecil. Untuk sumbunya sama EGY, kayak gitu. Seperti ini penampakannya. Nah, seperti fungsinya itu ada di video pojok itu teman-teman, itu juga sudah pernah kami coba seperti itu. Itu penggunaannya. Dan kalau dari mesin ini keunggulannya itu tidak ada base-nya, tidak ada bawahnya. Jadi kita bisa pindah-pindah kemana-mana dengan material atau dengan benda yang besar. Jadi kalau kita mau menggrafir apa yang besar itu bisa, tinggal kita pindah, kita setting, kita nyalakan, kita pindah, kita setting, kita nyalakan. Tuh enak banget. Jadi untuk fleksibilitas dari mesin ini tuh sangat-sangat tinggi ya teman-teman. Nah, dan yang kali ini itu yang laser engraving dioda. Nah, kali ini kita akan melihat laser cutting dan engraving. Nah, CO2 ini sudah bisa grafir dan juga sudah bisa cutting tentunya ya. Dia menggunakan CO2 teman-teman, menggunakan tabung yang berada di belakang sini. Nih, di belakang sini ya. Nanti akan saya inputkan aja fotonya aja. Di sini intinya di dalam. Dan ini 60 watt dan bisa di-upgrade. Di sini bisa dilihat. Di sini sudah, dan ini sudah ada bodi yang dilubangi dan ditutup plat. Ini nanti untuk upgrade kalau mau digunakan tabung yang lebih besar lagi, mungkin 100 watt, itu bisa ekstensi ke sini. Nah, ini menggunakan sumbu EGY juga, tapi ada Z-nya teman-teman. Jadi bednya ini bisa naik dan turun. Bisa kita lihat di sini. Bednya bisa naik dan turun. Ini untuk naik turunin bednya, kayak gitu ya. Dan ini juga bisa dilepas. Jadi kalau menggunakan material yang besar itu juga enak ya teman-teman. Ini bisa dilepas sih. Bentar, jari saya nggak masuk. Nah, ini bisa dilepas juga. Jadi kalau kita mau menggunakan material yang panjang, contohnya seperti ini ya, ada beberapa yang kita cutting ya, contohnya seperti ini agak oversize seperti ini, bisa sini ke sini. Kan kalau ada ini kan dia nggak bisa. Ini memang bisa kita lepas. Itu ya. Jadi untuk basic perbedaan dari laser cutting atau laser engraving dioda dan laser cutting laser engraving CO2. Nah, kalau yang CO2 ini tentunya menggunakan CO2 ya teman-teman, gas CO2. Dan yang dioda ini dia menggunakan fotodioda, begitu. Dilihat dari kekuatannya sendiri, yang CO2 itu bisa untuk cutting ya, karena dia lebih besar dan lebih panas teman-teman. Kalau yang grafir ini juga mungkin hanya menggores-gores saja. Untuk cutting dia berat ya teman-teman, terutama kalau yang mesin ini hanya mesin grafir saja, bukan untuk cutting. Kalau itu yang seperti kami sebutkan di video kami yang sebelumnya gitu. Ini bednya juga bisa diganti-ganti teman-teman, sudah disiapkan. Nanti kalau materialnya berbeda itu bisa diganti-ganti juga. Ini yang seperti sarang lebah, ada juga yang untuk plasma cutting itu juga ada seperti itu. Mungkin sudah ada dari pabrikannya. Untuk keseluruhan sama teman-teman dengan mesin-mesin yang lainnya, nggak ada perbedaan.
Untuk kontrolernya ada di sini gitu. Semuanya juga ada kipasnya. Ini ada kipasnya di belakang untuk buang udara, dan ini tidak terlalu berbau dan ini kecil, dan ini karena besar makanya di situ ada instalasi juga, ada pipa ke sana, exhaust fan keluar, intinya itu keluar. Terus ada juga pembuangan di belakang, dan juga ada pendingin, ada pendinginnya di sana. Di situ intinya agak numpuk-numpuk ya teman-teman gitu. Nah, karena ini besar, ini juga ada emergency stop. Emergency stop juga berfungsi sebagai saklarnya dia di awal. Dan ini emergency stop ada juga untuk lasernya juga tersendiri dia. Jadi kita bisa nyalain mesinnya dulu, lasernya terakhiran juga bisa. Begitu. Dan ini untuk mekanismenya emergency stop ini kalau ada terjadi apa-apa langsung ditarik ditutup, dipukul, ding gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nyala nih. Kan nyala ya, starting dia kalibrasi terlebih dahulu, EG-nya dikalibrasi. Tuh. Ya, kembali ke titik nolnya. Titik nol itu bisa kita ubah nanti. Nah, namanya kalau terjadi sesuatu kecelakaan atau insiden, tinggal kita tutup. Biasanya begitu. Emergency stop kan begitu fungsinya. Dan kita juga harus waspadai jalur laser ya teman-teman. Di sini tuh ada jalur laser dari sana keluar. Tuh warning laser langsung ke sini, ke kaca ke sini. Jadi kalau teman-teman mengoperasionalkan laser cutting yang CO2, waspadai jalur lasernya karena dia kan nggak kelihatan ya lasernya teman-teman. Nah di sini kalau teman-teman pasang tangan di sini dibakar. Saya pernah tidak sengaja waktu proses itu ngevideo begini teman-teman, ngevideo begini. Nah jari saya ini terpanggang laser. Ya namanya trader gitu teman-teman. Ini juga sudah ada gasnya aman, nah, dan kita tutup. Kalau fungsi tinggal operasional. Begitu teman-teman. Mungkin seperti itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Kita sharing-sharing tentang laser cutting dioda, laser dioda, dan juga laser CO2. Mungkin jika teman-teman ada pertanyaan lagi, kita diskusi bareng-bareng, mengetahui apa yang belum kita ketahui agar kita lebih baik lagi dan Indonesia lebih maju lagi. Saya Rizky Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.